orang dipajeki 1%, Pak, berarti 1 tahun dapat berapa negara? Sumbangan pajak dari orang kaya itu 2000, 1%-nya itu berapa, Mas? 2500, 25 triliun. Berarti dengan 25 triliun itu antum yang mahasiswa, Mas, sekarang nggak perlu bayar UKT, nggak perlu bayar UKT gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi wal muradu bidunya yutlaku alaihi dunya almal, yang disebut dengan dunia adalah harta. Wakilahuma qad yakunu muradan bil hadis li anna lafdhu dunya lafdzun mustarakun yusaddiqu ala ma yuqabilul akhirah wa yusaddiqu alal amwali, ya. Atau juga bisa wa yusaddiqu alal amwal, atau bisa dimaknai sebagai harta. Nggih. Jadi nasibud dunia itu berkaitan dengan harta. Sekarang pertanyaannya gini, Pak. Saya punya pertanyaan untuk antum begini. Kehormatan seseorang itu sekarang ditentukan apa toh, Pak? Mas Ardi mungkin bisa jawab. Kehormatan seseorang itu ditentukan atas dasar apanya sekarang? Harta, udah harta yang benar harta gitu. Hatta kullu syai'in bidarahimi tuqasu. Setiap sesuatu dinilai dengan harta dan uang, Pak. Dinilai dengan harta dan uang. Innad darahima fil amakini kulliyah taksur rijala mahabatan wa jalal. Uang itu memang siapapun yang memegang uang, dia akan kelihatan lebih gagah, Pak. Antum lihat saya gagah enggak? Biasa aja toh, karena saya memang tidak miliarder. Coba kalau saya miliarder, mungkin antum melihat saya gagah. Coba yang di sini yang miliarder siapa? Lihat aja, mesti gagah, Pak. Terhormat. Dengan meskipun profesor loh, Pak, kalau enggak punya uang, Pak, di masyarakat enggak diajeni. The existence of human being depend on his property. Berarti ini peradaban jahiliyah yang hidup di masa Islam. Ini kan peradaban jahiliyah, Pak. Memandang orang berdasarkan bidarahimi tuqasu, dengan uang dia diukur, dengan harta dia diukur. Gitu, Pak. Ini realita mboten hidup, jenengan hidup di masyarakat gitu toh. Intinya cobalah. Saya itu diundang ngantenani berkali-kali, Pak. Tapi saya tidak pernah duduk di kursi paling depan. Alasannya kenapa? Karena tidak punya uang. Mungkin saya punya deposito 10 miliar gitu, Pak. Oh, saya kendel duduk yang ngarep dewe. Tapi ketika kita tidak punya uang, Pak, hilang rasa percaya diri kita. Lah inilah inna akramakum indallahi atqakum. Islam itu memerangi kebodohan ini, Pak. Kalau seseorang dinilai karena uangnya, berarti kita masih jahiliyah. Buktinya apa? Di zaman jahili, nanti saya buktikan, ada syair-syair jahili. Salah satunya tadi, kullu syai'in bidarahimi tuqasu ala maqamika ala kharitatu maqamika bidarahimi tuqasu ala kharitatu. Kharitah itu peta, Pak. Peta ala kharitatu maqamika, berarti peta kedudukanmu itu bidarahimi tuqasu, hanya diukur dengan dirham tadi loh, Pak. Bidarahimi tuqasu, diukur dengan uang. Ini bahaya, Pak. Kalau apa-apa dikit-dikit orang diukur dengan uang itu bahaya. Jadi kewibawaan seseorang, kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh uang mereka. Waqad raghaba al ulama'u fi taqdimi hadzal hadisi fi muallifatihim. Para ulama menganjurkan untuk menempatkan hadis ini, hadis inamal a'malu binniyat ini, fi muallifatihim, dalam karya-karya mereka. Coba tadi antum hafal Arba'in Nawawi toh? Umpamanya hafal ya. Itu yang pertama, hadis yang pertama nopo? Inamal a'malu binniyat. Coba hadis apa lagi yang hafal Sahih Bukhari? Sahih Bukhari pakai inamal a'malu binniyat. Yang hafal kitab apa lagi ya? Kitab Tanbihul Ghafilin, babakan soal niat juga. Jadi memang rata-rata para ulama menempatkan hadis ini dalam karya-karya mereka.
Jadi Imam Bukhari memulai kitabnya ya toh. Walidzalika najidu annal Imam al-Bukhariya rahimahullahu ta'ala iftataha sahihahu bihadzal hadis. Al-Maqdisi kitabnya ini loh Pak. Iftataha kitabahu fi ahaditsil ahkam bihadzal hadis. Padahal buku ini buku-buku tentang Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu ya pokok-pokok hukum. Nggih Pak nggih? Pokok-pokok hukum. Tapi hadis pertama ora tentang hukum, tapi tentang apa tadi? Niat. Nah, ini saking pentingnya ini napa dijadikan ini sebagai hadis yang tiap buku dibuka dengan hadis ini. Wa yustafadu minal hadithi anna jami'al a'mali la yu'tabaru syar'an wa la tasihhu syar'an illa binniyah. Wa min jumlati dzalika at-taharatu allati qaddama al-musannifu hadzal hadis ala ahadithiha. Dalam kitab hadis kita bisa mengambil pelajaran Pak, bahwa semua amal dianggap sah secara syar'i dan diterima hanya jika disertai niat, termasuk masalah-masalah toharoh, masalah-masalah bersuci dalam Islam yang ditulis oleh Maqdisi dalam bukunya ini nanti. Jadi setelah bab niat nanti Pak nggih, nanti dibahas tentang babut toharoh, yaitu bab toharoh. Bisa difahami enggak ini Pak? Kalau semua terima hanya jika ada niatnya, disertai niat, termasuk dalam soal toharoh. Jenengan kalau melakukan gerakan wudhu tanpa niat ya tidak sah wudune gitu. Harus niat. Kalau mau istinja atau mau al-iktisal, al-ghuslu itu loh Pak, mandi junub, itu kalau tanpa niat ya meskipun jenengan wis adus tenanan ya toh, tapi kalau tanpa niat ya tidak sah. Maka diniati tenan. Kalau mandi besar terutama ini kan semua cowok ya di sini ya, yang sana cewek. Kalau yang selesai haid ya mandi besar. Kemudian yang cowok usai mimpi basah atau berhubungan badan dengan suami istrinya kan mandi besar. Niat, memang akdun niyah, aku mandi ini untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai kewajiban fardhon lillahi taala. Karena itu wajib Pak, mandi besar itu wajib. Nah, nanti ke depan akan dibahas kalau orang haid itu boleh megang mushaf enggak kan gitu. Terus boleh masuk masjid enggak kayak gitu, okay? Kalau orang junub jelas ya, orang junub enggak boleh megang mushaf. Junub karena keluar sperma atau hubungan badan jelas enggak boleh megang mushaf. Kalau orang haid ada mahalul khilaf, ada perbedaannya memang. Orang junub karena berhubungan badan enggak boleh masuk masjid. Alasannya kenapa Pak? Ada yang tahu? Karena orang junub karena berhubungan badan waktunya itu sangat terbatas sekali Pak, bisa disucikan segera. Sementara orang haid, minimal orang haid itu berapa hari Pak? 3 hari. Ini berarti pernah ngaji kitab Matan Abu Suja ya Pak, Al-Iqna. Periode haid paling pendek berapa, paling panjang berapa Pak Hamdi? 2 minggu, betul, 2 minggu. Orang paling, kalau paling lama orang tidak haid, kalau paling sedikit kan antara 26 ya Pak ya. Masa orang subur atau tidak haid itu 26. Tapi ada orang cewek yang sampai berbulan-bulan tidak keluar dari hari Pak. Sampai orang tuanya itu memeriksakan ke dokter, jangan-jangan kamu hamil. Iya Pak. Nah, ini nanti silakan yang punya istri ngobrol-ngobrol. Nanti kalau nggak salah di sini juga ada di kitab ini, insya Allah ada juga pembahasan tentang damul haid atau darah haid. Ini yang terakhir, wafil hadisi, dan dalam hadis ini tahfizu alal ikhlasi, mendorong kita untuk mengutamakan keikhlasan. Wa targhibu fi ikhlasin niyah. Ya, targhib itu ya mendorong, menganjurkan, memotivasi untuk ikhlas dalam niat dan qasdis sawabil akhirah, mencari pahala atau balasan akhirat.
Wa fihi annal af'al, dan dalam keterangan ini ya, annal af'al, segala amal, sesungguhnya segala amal, anna kullal af'ali allati yataqarrabu biha ilallahi la budda fiha minan niyah. Segala amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, la budda fiha, harus disertai di dalamnya an-niyah, yaitu niat. Walau shallal insanu walam yanwi bi sholatihi al ajral akhirah fa innahu la yusabu thawabal akhirah ala dzalikal fi'li. Contoh, seandainya seseorang itu mengerjakan sholat, Pak, walau sholat, ketika seseorang itu meskipun dia itu sholal insanu, manusia itu melakukan sholat, orang itu melakukan sholat, tapi dia tidak berniat untuk mendapatkan pahala akhirat dari sholatnya itu, walam yanwi bi sholatihi al ajral akhirah fa innahu la yusabu thawabal akhirah, dan dia tidak memperoleh pahala akhirat ala dzalikal fi'li, untuk amal tersebut. Jadi meski dia sholat jendat-jendit rolas rokaat katakanlah, kalau memang niatnya tidak untuk memperoleh pahala akhirat, maka dia tidak memperoleh pahala akhirat sama sekali. Nih, itu ya. Jadi ini yang terakhir, nanti kita langsung ke bab toharoh saja ya Pak. Kita cukupkan niat ini. Ada pertanyaan tentang niat dulu? Karena kalau dibaca semuanya kayaknya lama. Silakan. Ada yang mau bertanya, Pak? Mas Adi? Ben, ya. J. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu, dan insya Allah besok kita akan masuk ke hadis tentang toharoh. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari pembacaan kitab Umdatul Ahkam lil Maqdisi ini, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menopang fikih-fikih syar'i kita, dan untuk memperluas wawasan kita sehingga kita lebih selamat dalam menjalankan ibadah-ibadah di setiap hari kita. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.